Terus 1000 cc tuh gigi 180. Ya, ntar kita coba ya. Jalan lurus mentok tuh 0 km ya, 300 km per jam. Anjir. Makro buka gitu. Lebih besar mana pisang Suhen sama Argelmo? Anjir. Nih hari-hari sore bengong sama kucing. Ya gua mah kucing juga. Ya Allah, Demi Allah. Demi Allah, Gen. Kawan-kawan, hari ini kita sudah datangkan saudara Di awal bener kan? Lu deket kan? Iya, gua disclaimer ya, gua di Aceh guys ya. Memang situ ada rohimnya itu. Tapi bukan gua juga. Kapan hari kan lu pernah cerita kalau lu tuh deket dengan Gak ada anjir. Enggak, maksudnya jaraknya. Oh, iya, makanya iya. gue bilang tadi di opening saudara, karena kita saudara secara kemanusiaan, betul ya. Iya, betul guys. Nggak salah juga sih, tapi Itu sedekat itu emang. kalau dari gua tuh paling naik motor 5 menitan dah. Wah, itu mah bukan. Bener bang, mereka tuh dulu ya, tapi semenjak ada PON itu gua nggak tahu mereka dibawa kemana itu nggak tahu lagi. Oh, tadinya di tempat pon itu. Ya di bawahnya lebih tepatnya kayak apa ya? Atas tuh buat pon, bawah mereka. Ya bawah mereka gitu, kayak tempat parkir lah mereka di bawah gitu. Tapi pas PON, Ya kan emang mereka harusnya parkir ya. ya nggak gitu juga sih. Ini agak mana? Tidak, aku tuh nggak ikut-ikutan sih. Gua kan sebagai ini kan kita kan kalau ngelihat letak Geokrabis tuh kita tuh ujung Sumatera ke utama ujung Sumatera kan. Iya, kita sama-sama ujung. Gue juga nggak tahu kan, mereka tuh memang datang berkelompok rame gitu ya. Ya kalau dari cerita nih guys ya, ini gua ceritanya aja. Ya. Tapi gua jujur ngeliat langsung keramaiannya nggak pernah. Tapi gua pernah ketemu mereka tuh kayak minta sedekah tuh. Itu cuma satu player doang sih. Lahir. Satu. Tapi memang di sana tuh gitu. di begitu turun dari kapal tuh disambut itu. Siapa yang nyambut anjing? Lo kan gua nggak tahu nih, makanya gua nanya. Jadi Mereka datang gak ada yang turun. Saya anjing disambut cok. jadi mereka datang dari kapal ya, datang dari kapal, turun dari kapal, ngumpul tuh di satu tempat tuh. Ya ngumpul satu tempat. Enak dong kalau ngumpul gitu. Ya enak, merekanya enak. Cuman kan nggak mungkin warga sekitar tuh kayak nampung semuanya gitu bang. Makanya dikumpul di satu tempat. Ya, Pakai tali itu. ya pakai tali itu maksudnya biar nggak kemana-mana lah gitu. Karena ada yang kabur juga. Oh, maksudnya biar nih udah pada ngedrop di sini nih jangan misah-misah gitu. Jangan bisa-bisa. Gitu. Ngumpulin pakai tali itu. Enak dong kalau pakai tali gitu. Tinggal pencet. Dia dari kemarin anjing. Dari kemarin heran banget gorengnya padahal dia ke situ loh cok. Enggak, maksud gua kalau sudah ngumpul gitu enak banget tinggal pencet. Tit, aparatur desa kayak apa kayak kumpul nih ada rame nih gitu kan. Kumpulin satu. Ya, gitu loh. Emang gimana kan emang gitu kan. Ya susah sih kalau bicara itu. Iya, kita mulai dari fakta-fakta yang ringan-ringan dulu. Ada yang berat nih. Andre Suhendra. Yeah boy. Bocil anjir, wahai Andre Suhendra di 97 anjing. Kau Gen sih masih ya? Ya Allah, salim Iya, lu gua- sama Pade lu, salim sama Pade lu, Ya salim. Pade ya. Itulah sedihnya gua guys ya. Nggak, masalahnya kalau orang-orang tuh lagi bahasin gua sama lu tuh ya. Iya. Bang, temuin abang lu, Bang. Oh iya ya, abang lu kata gue. Ya anjing kayak gua. Gak usah gitu. Pasti ngomong kayak gitu kan komentar tuh. Andre Suhendra Iya, tuh gua 1997. Berarti sekarang berapa kalau lucu? 28 ya? Jalan 28 lah sekarang umur gua. Iya, enggak nyangka sih. Pikir gua tuh kayak 35, 36, Ya emang 37 gitu. muka gua tua karena kan gua dari kampung kan bang. Ya jangan gitu dong, Bang. Salah dong. Bukan gitu juga. Orang mah kalau ngelempar disapu dong, jangan ditambah dong sampahnya dong. Enggak bukan gitu. Ini mah gue yang salah nih begini nanya nih nih. Beda. Orang di kota itu kan nggak terlalu fisik ya. Karena kenapa gue mulai dengan itu karena kan memang Andre ini kan dari Aceh. Gue lumayan kaget kalau dia dari Aceh karena kalau kalian perhatikan di konten-kontennya Andre, dia ngomong bahasa Jawa, cuy. Aceh Jawa tuh piye, cok? Nah, ini gue jelasin nih. Banyak yang nggak tahu sih sebenarnya. Kalau dari suku gue tuh sebenarnya Jawa. Loh, Iya serius gue Jawa bang. Mak bapak gue tuh Jawa. Memang agak aneh sih kalau orang luar itu kayak. Padahal Jawa itu kan kayak Cina bang. Masih di mana-mana gitu. oh iya betul. Sepakat gue. Semua daerah tuh ada Jawa. Ya jangan digiring ya. Tolong yang itu jangan digiring. Jawa sama dengan
Nusantara gitu. Yuk gitu kan, bener. Karena ada di mana-mana. Enggak, cowok tuh kadang-kadang semakin karir tuh semakin merasa karir lancar segala macam. Ada yang kayak gue nunda nikah dulu deh, entaran aja di umur berapa gitu misalkan. Ya, cuman bedanya gue kan lama dulu. Gue lama sendiri bang, sewa rumah sendiri, gue ngonten sendiri tok. Sebelum nikah. Sebelum nikah tuh sendiri. Jadi gue kayak ngerasa kesepian, anjir. Gue bilang gini amat gitu ya. Kayak Anjir, ada ceritanya bini. sama banget anjir, template. emang YouTuber template anjir ceritanya, Cok. Gue emang susah anjing. Emang dari dasar begitu. Iya. Sendiri. Ini kalau podcast sama YouTuber ketemu tuh, ini pasti cerita susah nih. Ya emang kita susah anjing. Ya masa gue main. Bapak gue bilang kaya anjing. Emang gak begitu gimana? Ya kalau kaya Pak, enggak juga deh, anak orang kaya bikin YouTube juga, Cok. Tapi memang template-nya sama, Cok. Rata-rata begitu ya. Dulu tuh udah kerja terus karena anak cuma 2 biji nih, dua-duanya doang nih, karena kupikir adek gue udah mulai kuliah, gantian lah gue yang di rumah. Jadi waktu itu gue kerja aja di rumah, yang penting bisa bahasa orang Jawa tuh, yang penting nyanding wong tua, ada kerjaan di sana, hidup yang cukup udah gitu. Cuman kan gue orangnya bosenan, Cok. Serius gue bosenan. Kalau udah gue repetitif gitu ya bosenan. Ngerantau kayak itu udah balik lagi tuh kota lagi, balik lagi kota, nyewa rumah segala macam sendiri. Sama ceritanya. Sama. Iya, makanya kata lu template lo cerita YouTuber ya. Enggak, kok itu emang serius. Yang beda subur anjir. Dia rentenir tukang nagih. Bisa begitu anjing. Jadi lo bayangin subur tuh kan tukang nagih pinjol gitu, Cok. Serius, Cok. Dia ngetok pintu, tok. Salam. Gitu. Nggak masuk akal anjing. Pas udah pick up itu, Bawa gayung nggak dia? Harusnya bawa gayung kan dia. dia subur dulunya mantan gitu dia, Cok. Mantan rentenir ya dia. Iya, dia nggak template YouTuber sih dia. Gua juga dulu pinggirnya nikah tuh ntar 30. Kalau 30 berapa gitu. Pas udahnya ketemu ya nikah juga. Karena gua gelisah aja, maksudnya nih hari-hari sore bengong sama kucing. Ya iya. Gua mah kucing juga. Ya Allah, Demi Allah. Demi Allah, guys. Demi Allah tuh. Gua nggak bohong, Bang. Lebih kerasanya tuh pas puasa tuh. Iya, Pas malam puasa gua sahur sendiri. Di awal kan belum ada CTO kan. Sehat sih gitu. Iya, kucing di sini gua Nah, makan. Dan denger Dan. Jidan ada sama kucing kan. Editor gua sekarang hidup sendirian sebatang kara di kontrakan rumah gitu sama kucing gitu. Hati-hati Dan. Dan trigger awal sebelum menikah itu Dan. Ya kalau ya yang tahu kita siap nikah enggak itu kan ya Allah sendiri. Asik. Kalau emang enggak ini serius, Bang. Iya. Kalau emang ya kan emang bener kan? Betul. Nggak Manusia mungkin tuh cuma Allah tuh bisa ngasih jodoh berencana. kita dengan kita nggak ada persiapan sama sekali gitu. Cuman kalau gua bilang nikah tuh harus siap mapan, uang segala macem, itu kata orang Enggak lo nggak juga. percaya sama Allah. Itu kan nggak kayak gitu, Bang. Iya, Nggak dari nol juga dong, geng. Betul. Langsung nol, gua nikah nih, rezeki pasti dapat. Nggak gitu. Berarti lo sepakat nggak dengan anak muda yang nikah nih gua harus DJ Joanna dulu? Harus DJ Joanna dulu, kaya raya dulu baru nikah. Ya, Enggak. itu bebas lah, balik ke orangnya lagi. Iya. Ya kan, orang masing-masing. Iya. Dari aman udah lempar sabu aja bangsat. Soalnya anak muda sekarang gitu, Cok. Prinsipnya kalau belum DJ Joanna tuh belum nikah mereka. Ya di daerah gue tuh kemarin tuh sempat rame ini, Bang, kayak perceraian muda juga kan. Enggak, itu serius. Kalau gua tengah-tengah sih, Cok. Maksudnya dengan mereka punya tren Joanna dan segala macam, gua akan nikah ketika gua udah kaya raya, udah siap segala macam. Itu di satu sisi bagus karena emang sudah mapan, lo akan terhindar dari perceraian karena 90% perceraian itu kasih dari ekonomi kan. Iya. Jadi mapan dulu baru ke sana. Tapi itu bisa menjadi salah juga kalau misalkan masa lo sampai 50 aja baru nikah nunggu iya. di Joanna aja kan kelamaan. Ya kelamaan. Cuman jangan ya polos-polosan nol besar juga deh. Tadi lo cerita apa di kampung lo apa banyak perceraian? Iya. Ya emang begitu. Sempat ya kan di Instagram kan. Itu ada berapa, itu emang di bawah umur. Gua nggak ngerti orang tuh nikah tuh patokannya apa gitu. Ya. Mau membina rumah tangga kah atau karena emang wah letting udah pada nikah nih. Tapi disclaimer teman-teman, bukan berarti nggak mapan tuh tidak berhak untuk berumah Ya, tangga bukan juga gitu. enggak. Lu harus percaya kalau rezeki itu akan datang. Kita cuma bisa berencana tapi yang atur kan yang kuasa ya. Iya, betul. Gua salah satu yang rasain saksinya bener-bener ketika gua udah ada istri dan ketika gua bujang tuh rezeki yang datang berbeda. Pas sudah ada anak masih dalam kandungan, Iya. rezeki ditambah.
Pas anak udah lahir rezeki ditambah karena lagi. rezeki anak ada sendiri. Pas anak kedua lahir view stuck anjing. Ya kan nggak tahu nih ke depan gimana. Momennya aja kan ada rezeki. Nah, benar. Pokoknya percayalah setiap dari kita tuh dilahirkan dengan hidup, mati, jodoh kan, termasuk rezekinya. Enggak, maksud gue tuh gini Bang, bukan aku sendiri aja nih. Ya bukan harus mapan kaya dulu baru nikah. Iya. Cuman kebanyakan orang kan gini, harusnya kita kalau mau nikah tuh mikir dulu. Untuk diri sendiri tuh udah cukup belum sih? Ya betul, patok Itu aja maksud gitu gua. aja. Kan Karena ini kebanyakan kita kan orang menghidupi anak orang. Gitu. Ya, kebanyakan orang kayak blas aja gitu. Dia juga entah gimana masih kok mau nikah. YOLO. Jangan YOLO. Karena kita menghidupin anak orang Iya, kan. iya, betul, Seumur betul, hidup loh. Betul. Piye cuk ketemu bucu cuk? Awal mulanya dari mana gitu maksudku? Soalnya rame di klip, Tapi kalau penontonku kebanyakan pasti udah tahu. Cuma Tahu kalau ya. penonton Rizal mungkin 1-2 ada yang nggak tahu guys ya. Ketemunya tuh dari konten. Iya benar. Oh berarti bener prinsip gue gak reaction cewek cuk. Gue kalau reaction cewek bini gue banyak aja. Jadi dulu tuh ya, gua kan emang suka nge-reaction cewek lah dasarnya. Terus karena apa ya, dulu kan belum nikah kan bebas. Yes. Cuman entah kenapa yang satu ini yang jadi bini gua sekarang itu di-tag sama orang, terus gua reaction dan kebetulan pada saat itu dia juga orang Aceh. Nah gua apa ya Bang ya, nyeplos aja gitu, Sherlock dong gitu. Gue siap kok jadi tukang nyuci spraynya. Ah iya spray. Ya kok bisa spray sih cuk? Kok bisa spray sih? Jadi gue tuh kan ya sekedar ngomong aja, Sherlock dong kak, gue jadi tukang nyuci spray juga nggak apa-apa gitu kan. Gue nggak ngerti impactnya sebesar itu dong. Iya. Karena kan banyak kata-kata juga Ya Allah, teman-teman gue unik-unik banget. Ada yang ketemu bini dari main game, ada yang ketemu nyuci spray. Nyuci spray itu gimana sih? Nah, nyuci spray itu kan ya cuman kata-kata aja gitu. Ternyata di tag nih, diserbu nih akun bini gua dulunya. Gara-gara ini kak, direction oh iya gitu kan. Yes. Sampai dia up di story dia gitu. Dia nonton juga. Oh ternyata ini. Terus gua ya mungkin pada saat itu apa ya? Bukan. Gua lagi nunggu lagi loh. Iya cakep sih namanya bini sendiri kan. Kan nggak mungkin kan bini sendiri bilang jelek kan guys. Nggak gitu. Terus gue kayak nggak enak, gue DM dia gitu. Gue bilang, kak maaf ya gitu kalau subscriber gue kadang DM aneh-aneh gitu. Oh nggak apa-apa dia. Itu mah sepik Agus aja. Agus aja. Nggak gue. Aduh, asal kalian tahu ya, cowok tuh sama aja kayak cewek, cowok. Kalau itu kalau kita nggak ada interest atau ya. Karena mungkin ada 1-2 hal yang kita suka, pasti responnya nggak mungkin kak maaf ya kak gitu. Ya itu awalnya gue chat gitu, ternyata dia responnya baik gitu kan. Terus makin lama terus gue reaction lagi gitu. Oh ini mah emang yang ini Enggak, karena rame bang. Pada saat itu rame banget gitu. Part 1-nya meledak di TikTok, di YouTube. Terus gua kan lanjut nih. Gua spill lagi gitu kan. Gua pancing-pancing. Ternyata emang penonton pengennya gua ketemu. Awalnya tuh emang dari penonton berarti. Iya serius itu dari penonton. Setelah itu ya namanya gua laki gitu kan. Yes. Ya gua tes minta nomor lah. Anjay. Padahal jujur banget nih, gua tuh orangnya gak pedean bang. Lu pakai speak kayak Agus adek. Gua senggol dong. Agus nih bos, tamplek dong. Gua satu player doang. Iya. Pas itu langsung berarti setelah reaction kedua tuh lu langsung ketemu. Enggak, reaction ketiga tuh. Kan gua chat dia, setelah itu gua bilang kayaknya bagus juga nih. Memang pure awalnya niat konten doang. Yeah. Gue jumpain dia. Betul. Barter spray gitu. Padahal goblok sih, tapi penonton gua senang gitu kan. Yeah. Niatnya begitu. Tapi kan karena ternyata yang namanya Tresno jalanan suka kulino gitu kan ya. Kan nama udah tukar nomor, cerita-cerita kok kayaknya ketemu nih. Kayak cocok gitu kan. Cuman pada saat itu bini gua nggak mau pacaran. Dia bilang kalau lo mau ke rumah ya. Kalau gua jadi cowok nih ya, kalau ada cewek ngomong tapi aku nggak bisa pacaran, gua adrenalinnya terpacu bro. Iya gua gitu bang. Oh gitu ya, udah ya. Berarti iya. emang laki begitu. Dia bilang tapi gua nggak mau pacaran, kalau emang mau serius ya lo ke rumah. Kan namanya laki digituin udah ngerti dong. Tolong cewek-cewek itu adalah jurus terakhir. Lu akan menemukan suami yang tepat atau enggak ketika jurus itu lu lempar terus kena, berarti suami lu tuh serius berarti. Kalau dia nggak jadi suami cuma jadi cowok doang, tapi aku belum bisa siap sekarang Sam. Tinggalin. Jadi harusnya gitu soalnya. Iya, dia suruh gua ke rumahnya, ya gua nekat aja nih. Mungkin gua sampai sholat tuh, maksudnya berdoa di sholat tuh
ya apa ini jodoh gua gitu. Kalau istihoroh gara-gara reaction tuh. Enggak, gua kayak cari petunjuk aja gitu kan. Iya. Gua bilang, maksudnya doa gua ya kalau emang ini jodoh gua ya tunjukin gitu. Perbudahlah jalannya pada saat itu ya kan. Ternyata benar dimudahkan gitu kan. Gua ke rumah. Gua ke rumah bertiga tuh, si Tio, gua ada temen gua satu lagi. Cemen aja gua kira sendiri. Dengar dulu, bentar dulu. Gua kan jauh nih dari gua ke dia tuh sekitar 6 jaman lah ya. Tapi sama-sama Aceh kan? Sama-sama Aceh tapi jauh bang. Jadi gua berangkat bertiga, nyampe ke sana tuh, gua ke rumahnya sendiri. Tok gua sendiri gitu. Dan gua belum pernah ketemu dia, apalagi keluarganya. Jadi gua sekali ketemu tuh barengan. Ketemu dia ya pas itu, ketemu keluarganya juga pas itu. Bapaknya nanya akan datang. Ya langsung. Masnya mau ngapain kesini? Nyuci spray. Ya kan nyuci spray kan? Tadi nyuci spray kan? Cuman masalahnya kan videonya udah terlanjur viral nih. Jadi ya keluarga-keluarga juga udah pada tahu kan. Anjir, apa bapak-bapaknya tahu juga? Ya udah tahu, cuman karena kan cuman apa ya bercandaan lah gitu kan. Berarti masuknya enak dong ke calon mertua kalau udah tahu saya. Ya singkatnya gue datang ya silaturahmi segala macem. Gue kayak 2 bulan lah waktu, nggak salah waktu itu. Dari abis lo ketemu tuh nikah 2 bulan? Langsung. Gokil anjir. Iya. Iya. Nggak, tapi pendekatannya juga enak, maksudnya Pas lah gitu, maksudnya dalam hati kan namanya kita laki gitu kan. Oh ya udahlah, kayaknya pas. cocok nih. Karena kan gue tanya sama orang tua gue juga, dia bilang ya jodoh tuh emang gitu, datangnya tuh nggak tahu kita gitu. Berarti orang Tanpa tua disadari lah gitu. dia juga dari awal udah lampu hijau nih, orang tua lo juga lampu hijau 2 ya bulan udah, gas gitu. Gas langsung. Nah, 2 bulan Rok. ini apa yang spraynya tadi tuh pas gue udah nikah nih. Ditagih anjir sama penonton gua. Tapi yang challenge tadi tuh baru terlaksana pas udah nikah ya? Iya kan gitu kan. Iya, Jadi udah nikah dulu. Ya gua beneran bikin nyuci spray tuh bang. Kalau ntar coba kasih tahu dah footage-nya tuh. Gua beneran nyuci. Ada dibikin videonya? Ada gua bikin vlognya. Nah itu baru puasnya penonton gua tuh di situ. Kegiatan di luar YouTube. Lo tipikalnya bocahnya introvert banget, extrovert banget apa gimana sih? Enggak sih, gua balance lah. 50-50 lah, nggak terlalu berlebihan juga. Berarti kalau di luar itu kan juga sering. Karena gue liat postingan lo sempet bikin konten terabas dan segala macem. Itu emang keinginan dari apa? Dari SMP bang. Pengen motor trail itu. Template lagi. Enggak tuh, emang begitu. Gue dulu pengen ngerasain bang, tapi dulu nggak bisa bang. Baru sekarang bisa kebeli, baru cobain bang. Anjir template. Gua malas cerita, tapi emang begitu. Iya. Dari Karena emang dulu kan miskin. Memang miskin gimana gitu Iya, kan. iya. Maksudnya ya enggak, gue bilang miskin juga, ya emang nggak bisa kebeli. Menurutku lah. semua laki tuh pasti begitu. Ya tuh. Motor-motor apa namanya miniatur. Iya. Atau dulu zaman kita tuh belum ada miniatur lah, belum ada kayak gitu kan. Poster ya, Valentino Rossi ngangkang gitu lah. Nah, kita tuh kapan suatu saat nanti kita pasti akan begitu. Iya. Honda Jazz tuh adalah impian bapak kita lah. Iya. Bapak kita tuh. Pak Boy, Starboy yang ada kan. Zaman itu gitu. Iya, zaman tuh gitu. Makanya ketika mereka udah tua, kadang-kadang kita ngapain udah tua beli-beli ini LCGC, Honda Jazz segala macam, karena mungkin itu mimpi mereka di masa ya gitu emang. Semua orang kan pasti ada keinginan kan. dulu sering lihat motocross Nah, dan gitu. Emang gua dari SMP juga ikut ikut balap gitulah sama teman-teman juga. Oke, makanya sekarang sering gitu ya. Tapi sesering apa sekarang? Nggak sering banget juga sih, karena susah bang. Udah punya anak ini, gas juga ditantahan gitu. Iya benar sih. Ya kan? Gear 1 gas, mentok limit, gear 2 gas, gigi 3 inget anak. Iya, gua gitu. emang selalu begitu ya. Iya. Tapi tetap ada juga, tak sebulan sekali mungkin gua, karena kan kerja di rumah aja gitu kan. Ini Gua hobi lain juga nggak ada sih. kita cocokin aja ya, maksudnya yang tadi kalau kita sambungin yang pertama, setiap dari kita waktu kecil tuh punya keinginan, pas dia ngerasa mampu terus kita punya dan milikin, abis itu feel-nya hilang loh, pelan-pelan tuh kendor. Iya. Maksudnya dulu kita mikir, ini gua kalau ada motor ini bakal hari-hari nih gua pakai. Tapi lama-lama pas udah ada, Ya itu manusia gitu emang. bawah ketika dicas-cas mulu tuh, kayak dipakai-pakai. Emang gitu ya? Iya emang gitu bang. Kalau udah ada ya biasa aja gitu. Tapi emang lumpur. Lumpur, hutan. Motorsport lu nggak pengen coba? Cus 1000 cc tuh gigi 180. Ya, ntar kita coba ya. Jalan lurus mentok tuh 0 km ya, 300 km per jam. Anjir. Wang, marah buka gitu. Kayaknya sekarang gua nggak cocok dah udah punya anak bang. Iya, cuman itulah. Maksudnya kayak nih mentok biar 1000 cc nih. Iya.
Pas udah ya kepakainya di kota nih gigi 1 gigi 2. Nggak kepake kan? Iya nggak Udah kepake. benar pakai Supra. Bapak-bapak jarang pakai Supra, nganter anak ke sekolah. Ya, ngatain gua nih. Kan gua iya. tahun depan gua sih pasti Nggak sadar bentar nganter lagi trainer pakai JTX 10 anjir, bayar aja. Tapi lo bener-bener belum pernah atau nggak pengen buat nyoba yang ini, yang aspal Yang aspal enggak sih. atau ke Mandalika kayak apa gitu, track day. Enggak, gue emang dari dulu mungkin karena punya trauma bang ya. Gue pernah nabrak lembu ya. Lembu. Sapi. Oh ya beda daerah guys. Sapi. Ini bujang daerah. Itu emang bujang daerah. langsung banget ya. Gue tuh pada saat pergi kuliah tuh ngebut. Pas terabas. Oh, maksudnya yang di aspal. Di aspal ini. Iya. Jadi tiba-tiba lembu tuh langsung sapi guys ya. Sapi. Lembu. Dan di sana bahasa lembu bang. Oh, lembu. Lucu ya ini. Iya. Ya lembu, Cuk. Kalau yang kambing tuh apa, Cuk, yang kecil, Cuk? Kambing Pedet. Lo you know pedet gak, Cuk? Gua nggak di sana bukan pedet. Ya, beda Jawa nih, pedet. Ya gara-gara itu sih ada trauma lembu. nabrak gini sih langsung bang gue kebuang jauh gitu jadi Bang, lo muter lembunya di motor. lembunya kabur. Lembunya kabur. Ya motor gua bang ke situ gua terbang ya lembunya kabur. Cuman gara-gara itu gua kayak trauma karena di sana kan banyak hutannya gitu kan. Bentar, Cuk, gue masih agak ganas sih. Maksudnya traumanya tuh trauma di kecepatan. Ya di kecepatan lebih tepatnya. Lah emang kalau motor apa lumpur tuh nggak cepet kan? Cepet-cepetnya itu kan nggak kayak cepet di aspal bang, beda gitu. Karena kalau di lumpur itu 70, 60 aja 80. bisa kayak kencang banget Oh, gitu. oh iya. Iya cobalah. Karena sempit ya betul. Medannya kan beda gitu. Iya. Sama kayak lu bawa mobil dah di jalan biasa sama di tol. Ini ya coba kita Kan tukar beda gitu. perspektif ya. Maksud gua kalau di aspal gue pernah coba nyoba sekali 2 kali lumpur tuh kayak anjir tanganmu patah, pegel lah pokoknya Ya gitu rasanya. makanya. Memang menurutku kalau speed beda kalau di aspal karena nggak ada halangan apapun Ya. jadi kita bisa terabas cas gitu. Cuman kalau di lumpur tuh walaupun hitungannya dia nggak yang kencang kayak di aspal, tapi kan ada batu lah, Ya, apalah. iya, Bang. Ngegas semua bang ketemu kali kan batu-batuan kan. Tep batu balik batu pala segulung. Tapi itu loh maksud gua, walaupun dia nggak kenceng, resiko ketemu apa Iya, tuh nabrak itu lebih Iya. besar sih resikonya. itu nyaplok gua bilang, kopi gitu. Ya, 60 aja 60 udah kenceng banget, Bang. Oh iya ya. Makanya beda gitu. Tapi sama aja nggak sih bahayanya? Masa resiko cedera segala Ya macam? paling gitu tadi kalau misalkan di aspal itu kan kecepatan itu Iya, kan betul. ya kurang-kurang aja gitu. Udah 200 sekarang mau ditambah lagi. Lah kalau di hutan gimana? Baru 200 meter udah nemu belokan. Tapi pas lu ngerasa udah trauma nih aspal, pas pakai apa namanya motor apa namanya motocross gitu nabrak lembu nih kan lembu Enggak sih. lagi Lembu itu di aspal sih nabraknya. babi berarti kalau di ini kalau di hutan gitu. Tapi kalau di hutan nggak pernah ada karena kan berisik kan. Iya. Kalau berisik tuh hewan-hewan pada kabur emang. Oh gitu. Iya dia takut bang kalau udah rame-rame kan rame tuh bisa 25 orang sekali berangkat warwer nggak ada yang nggak pernah jumpa hewan udah kabur luan. Sering tapi ikut event-eventnya Cuk? Ada sih berapa kali gitu bang cuman Untuk sekarang sekarang ini udah jarang. jarang sih karena belum ada nggak sempat waktunya sih kemarin. Berarti kalau otomotif tuh lo sesuka dan secinta itu ya? Ya cuman ke motor aja sih. Oh Cuman ke mobil segala macam enggak ya? Dan motor pun spesifik. Ya itu Lumpur. doang. Cuman itu aja yang lain enggak sih gua. Ah downhill? Enggak. Soalnya Adit nih sepeda dia kan, sepeda Oh, iya? dia. Iya. Oh abang sepeda. Sepeda dia. Di antara Iya, ada, semua organ tubuh dia kaki itu kencang gitu dia. Jadi Iya, kalau iya. orang Anjing cok. enggak maksudnya itu kalau anak-anak gue tuh Adit tuh suka sepeda dia. Oh iya, lebih Demen ke sepeda. sepeda. Ya? Dia ngantor kadang-kadang aja senak diri dia kadang bawa mobil, kadang bawa motor, sepeda. Cuman di sana ada tapi jarang. Tapi kalau sepeda tuh aspal sama lumpur beda juga. Ya beda lah bang. Oh, downhill tuh berarti. Hmm. Oh, sama kayak motor gitu ya. Tapi treknya emang gunung-gunung gitu, Dit. Dari atas ke bawah dia. Hah, kalau terabas sama juga kan? Ya kalau terabas mah bebas, ada yang dari bawah ke atas, Oh, atas ada ke yang bawah. ke Ya kalau downhill siapa yang mau nanjakin gunung? Challenge-nya tuh kadang-kadang ini ya, di bukit nih, siapa yang bisa sampai sini? siapa Ya yang gitu bisa. tanjakan gitu. Adrenalin dia benar-benar. Sama kayak high speed di road. Oh yes, bener. Cuman kalau yang di high speed di road tuh anak-anak sekarang
banyak yang nggak di tempatnya sih. Ini kalau perspektif Iya. gue demen di jalan dan juga motor sport, speed segala macam senang, cuman kalau nggak pas di tempatnya juga nggak cocok. Ya, iya. Apalagi yang motor pelan stikernya pelan gitu. Ya emang pelan anjir. Gimana sih? Udah gitu mereka nggak tahu waktu, maksudnya ya namanya jalan raya ya, maksudnya bijak-bijak aja pakainya. Kalau gue pribadi kadang-kadang cuma NR tuh benar-benar di waktu sepi. Karena motor gue tuh kalau nggak dipakai di waktu yang sepi nggak kepake, Cuk. Biji mateng panas 1000 cc harus kosong. Karena jalan paling nggak seminimalnya tuh 90 80 tuh masih det 100 lah baru langsung. Berarti bang emang nggak bisa di tempat rame ya? Iya, harus tempat sepi. Kalau nggak malam ya malam sekalian atau pagi sekalian. Gue juga emang apa ya bang ya, mikir kalau motor-motor kayak abang itu kan agak ribet ya gitu, kayak perawatan kan ribet kan. Lebih ribet Gak asal barber aja dong. lebih ribet bayar pajak ya sih. Oh iya sih kalau itu. Nah, pas banget kemarin. Jadi fun fact teman-teman, beberapa hari sebelum kita ketemu dan konten ini terjadi tuh dia nelpon gue kan, Bang kapan hari ntar gue bakal mampir ke rumah. Iya, oke. Gue mah pintu rumah terbuka lebar gitu. Tapi ini mau ke Bandung dulu kata dia. Di Bandung mau kemana? Ketemulah Dede Inun. Raul. Nah, kalau udah mau ketemu Dede Inun mah mending rencana yang mau ketemu gue dipikir 2 kali gitu. Untung-untungan lo balik lagi ke sini masih bentuknya manusia bukan jadi dompet yang digoreng. Tapi Nah, Cok. Gue lumayan penasaran ya buat gue. Kalau gue perhatiin juga dari beberapa konten, bahkan gue tahu Dede Inun tuh lu sebenarnya. Oh iya. Di konten itu mostly Dede Inun banyak jumlahnya. Iya. Karena dasarnya emang apa ya bang? Gue dulu sering reaction Lord kita gitu kan, Yes. Lord kita semua lah, Lord Betul, Dede Inun. betul. Dasarnya di situ kan. Betul. Cuman lama kelamaan nih orang malah nyuruh gua kayak bikin konten yang sama gitu. Maksudnya? Bikin konten yang sama kayak Lord itu, aneh-aneh. Ke hutan lah minimal gitu. Nah, masa lu, namanya netizen. masa lu reaction doang gitu. Ya, misalnya reaction doang gitu, Makanya kan. bikin lah kayak gini. Nah, gitu. gua bikin, udah Oke. bikin namanya netizen kan nggak puas nih. Udah gua bikin, udah gua ikutin stepnya ke hutan segala macem, malah nyuruh jumpain orangnya. Ketemu tuh akhirnya. Ya akhirnya ketemu gua tanggal berapa ya kemarin ya? Lupa gua pokoknya Beberapa langsung hari yang lalu ketemu lah ya. kesana dan gua nggak nyangka orangnya seasik itu aslinya gitu. Bohong. Gue awal tahu dia tuh bener-bener dari konten lu pertama. Terus beberapa tim gue juga ngasih tahu ini Dede Inun konsepnya segala macam. Pas gue lihat kontennya, oh makan aneh-aneh atau makan ekstrim gitu. Ya. Cuman makin gue ikutin, makin gue cari tahu, makin geleng-geleng kepala gue coba. Ya, iya sih. Makan aneh-aneh. Ular tuh. dia mungkin video tayangin sama editor gue. Dia ketemu ular tuh kayak kita ketemu mainan gitu. Asik ular. Bedanya gitu. Aneh banget cok. Lah gua nih kan sebenarnya di kolaborasi yang menurut gua nggak wajar sih karena gua tuh fobia ular. Tapi Dan gua ketemu dengan orang yang mainannya ular ini gitu. kalau dari gue yang nonton lu dan nonton dia gitu ya. Menurut gue kolaborasi kemarin di video lu kemarin sama dia itu seru. Ya seru. Kalau komedi itu butuh korban ya itu kemarin lu jadi. Ya itu dia seru, yang nonton seru anjing. Coba kalau anggaplah dia ketemu yang sepadan, misalkan Panji. Ya seru. masuk kandang ular tuh biasa aja, Gua Cok. ngerti emang netizen tuh harus butuh korban sih. Betul. Dan Ularnya gua segede itu, Bang. Gede bang. Sebanyak itu, Bang. Gue tuh datang, kita duduk di kayak di emperan teras Iya, gitu iya. kan. Jadi gua nggak ngerti kan kandang ular tuh bentuknya kayak gimana Iya, gitu terus kan. para ular di mana-mana juga nggak tahu. Nggak tahu gua ular tuh kandangnya harus gimana. Setahu gua kan kalau di kebun binatang tuh kaca kayak akuarium, Iya. ularnya kelihatan. Atau gitu. ada jaring gitu tapi Nah di belakang itu ada kayak apa ya? Akuarium, bawahnya ada lemari gitu. Ternyata ularnya di situ anjing. di tempat samping lu duduk. Iya Belakang lu di duduk. situ. Dan cuma diganjel genset doang. Genset doang. itu kalau gua mati lampu yang bukannya nyala gue ikut mati sih. Ya iya makanya gue bilang ini kalau mati lampu listrik nyala orangnya hilang anjing. Tapi gua salutnya tuh mereka emang profesional semua bang, dari kru-krunya emang Iya. apa ya? Yang gue lihat di video itu juga gitu sih, kayak semuanya mereka sama ular biasa. Orang kameramennya kadang ngasih lu ular Iya, kan. itu kameramennya yang megang. Asli mereka tuh nggak ada yang takut ular sama sekali. Emang profesional juga lah mungkin ya, udah belajar mungkin Iya. tentang reptil lah gitu. Sebelum di YouTube tuh ngapain aja dulu, Cok? Nah itu seru ya. Ya banyak sih sebenarnya. Gue tuh orang yang basicnya tuh gue petani karena bapak gue petani. Yes. Karena tinggal di kampung kan Yes. mayoritas tuh petani.
Cuman kan namanya petani itu kan nggak selalu menghasilkan juga kan. Ya. Ada masa kosong juga lah namanya petani. Ya kerjaan gua serabutan bang. Bangunan gua pernah kerjain, kerja di paret, di pinggir jalan. Iya. Pokoknya semua gua kerjain lah. Yang penting menghasilkan udah gitu. Semua, makanya mungkin agak lebih tua gini ya, karena ya you know lah. Selama itu ya, maksudnya itu seberapa lama? Asuk lu, raimu gitu, bosok ya. Ya gua main YouTube tuh 2019. Berarti paling enggak lo waktu lo serabut segala macam tuh sekitar 5 tahunan lebih, ada Ya, nggak? lebih lah mungkin. Cuman masa terberat gua tuh di kuliah. Hah? Kena? Kuliah. Karena Jarak lo dari lo nge-YouTube sampai kuliah tuh berapa lama? kalau gua tuh mulai nge-YouTube itu Pas dan selesai dapat penghasilan kuliah. lah. Yes. Di awal-awal tuh ya gua mau tamat kuliah. Pas gua sidang-sidang itu gua udah mulai kayak nemu titik terang lah. pada Ya saat berarti itu. artinya ketika lo mulai YouTube tuh pas di masa-masa lo study kuliah ya, Ya, masa di kuliah. Gua belajar di situ. Nonton gue cuy, zaman itu lo PUBG, ya kan kita satu alumni kan. Iya, alumni. Bedanya lo Gua nggak juga ada- nonton, guys. Iya. Gua tahu Rizal itu dari dia bahas PUBG tutorial. Gua ingat banget. Iya anjir, sekarang mah yang tahu mah yang dari sekarang aja. Lu enak bang nontonnya dari sini doang mah. Udah lewat banyak fase lah. Cuman lu tuh kalau kadang-kadang dikatain mereka begitu tuh respon lu gimana? Ya gua gimana ya, karena kan udah pasti itu yang ngatain namanya YouTuber atau apapun itu pasti ada yang ngatain. Cuman kan kita lihat aja siklusnya nih lebih banyak yang ngatain atau yang support kan Prinsipnya gitu. selalu sama karena Iya. ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Ngapain kita fokus ke yang nggak bisa kita kontrol? Iya. Cuman gini, ini yang paling sedih tuh kalau lu bikin mulai nge-YouTube di kota tuh pasti banyak support lah. Tapi beda cerita. Gua nggak tahu Bang Rizal kan dari kampung juga nih. Ya. Gua nggak tahu nih cerita sama gua apa enggak. Nah, gua tuh mulai nge-YouTube di kampung itu memang satu kampung nggak ada yang kepikiran nge-YouTube kan. Yes, Dan betul. gua nih orang gila aja yang tiba-tiba mikirin jadi konten kreator gitu. Dan sedihnya adalah gua bukan dapat support dari orang. Orang-orang terdekat maksudnya. Ya gitulah pokoknya ya sekelilingnya lah gitu. Ada yang support dan gue jujur tuh lebih banyak nggak support pada saat itu. Ngatain gue kayak Lu alay ngapain? segala macam. Gue inget banget bang. Ya. Ini tuh ada, gue yakin itu teman gue karena dia tahu gue. Yang pertama dia tahu tempat tinggal gue dan dia nge-DM gue langsung gitu. Tapi pakai akun Second account. ya second account gitu nggak ada. Dia ngatain gue inget banget. Lu kalau mau ngatain orang mah pakai akun asli aja dan pakai PP Wibu. Dia tapi namanya kata-kata begitu tuh Iya. terlalu apa ya, cepet keinget gitu. Gue ingat banget dia bilang, lu ngapain sih lu tinggal di kampung, kerjaan lu makan jipang tapi pakai lu gua aja. Lu bayangin. Oh iya. Lu bayangin di mana lu sekarang? Di mana lu dulu yang ngatain gua? Anjing. Ya sebagai orang kampung dan jawir yang ini gue bicara fakta ya, maksudnya bahasa hari-hari kita kan ngono ya cuy ya gitu kan. Terus Memang tiba-tiba ngono, karena kita kebutuhan konten kan kita nggak mungkin pakai bahasa Jawa. Mungkin ada beberapa Iya. yang emang konsepnya begitu, tapi karena kita pengen jangkaunya lebih luas, berarti pakai bahasa yang lebih gampang dicerna orang, bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Iya. Nah, pas pakai bahasa Indonesia ada aja yang kayak tadi. Gue mangan singkong bangsa. Ngomong lo gue. Ya gitu. Iya. Padahal sebenarnya orang tuh nggak sadar gini bang, maksud gua. Sebenarnya banyak konten kreator gua bukan menggurui ya, Ya. cuman gua belajar dari pengalaman gua gitu kan. Kata orang tuh kita harus mengenalkan bahasa daerah kita ke orang lain. Cuman Iya. orang salahnya gini, maksud gua kalau kita mau ngenalin bahasa daerah kita ke luar, bukan cara dengan pakai bahasa daerah di situ dong. Karena kan gimana orang mau nerima gini. Betul. Kita harus apa ya? Kita dulu nih pakai bahasa orang dulu gitu. Kita yang ngambil pasar di luar misalkan. Kalau Pas kita udah semua market udah pas kena udah baru market kita udah kenalin. terkumpul, serap, Ya. baru lo Gua sisipin sih bahasa daerah sangat gitu. amat sepakat karena kalau mungkin beberapa penonton gue juga udah paham kalau kadang-kadang gue lebih sering nyelipin bahasa Jawa dan segala macam karena waktunya timingnya untuk sekarang udah tepat. Iya. Dan Karena udah sebesar itu kan. makin kesini makin besar juga gue mulai kehilangan identitas. Orang tidak ada yang percaya kalau saya orang Jawa bangsat. Cuk. Minusnya di situ. Nah sederhana cuy ya. Kalau orang Jawa yang asli sama orang Jawa yang bukan tuh kadang cu dan cok tuh beda cuy. Oh iya. Ada penekanan kalau orang Jawa tuh cok gitu cuy. Ya kalau tuh bukan orang Jawa. Ya bisa bedain sih. Tetap nampak sih. Tapi kalau sekarang situasinya udah terbalik dong orang-orang itu dong. Oh gitu. Maksudnya yang dulu gak ngasih support lu, yang dulu Oh, ngeceng-ngecengin iya, lu. itu. Kalau sekarang lu masih inget zaman susah sama gue kan Dre. Ya Pinjam gimana? dulu apa 100.
Biasanya gitu ya, Iya. biasanya gitu. Cuman ya. kan mereka tuh nggak mungkin apa ya Bang ngatain gue langsung di muka gitu. Di belakang maksudnya. Pasti di belakang kan. Cuman ya gue memang orangnya gue nggak dendaman. Ya udah ada juga yang begitu terus pinjam duit ya gue kasih juga. Ya. Tapi kalau ngelihat situasi sekarang sih menurut gua bakal terbalik situasi Andre. Kalau zaman itu lu tahun berapa tuh? 2018 ya? 2019 lah awal. Ya di tahun-tahun itu tuh nggak kayak zaman sekarang. Zaman itu orang mau jadi content creator tuh kayak hal yang aneh, lu beda dari yang lain. Ya udah pasti karena aneh beda pasti lu akan disisihkan dari satu kelompok. Iya. Entah itu keluarga temen dekat bahkan keluarga Iya kadang-kadang. bahkan karena gue gini ya namanya gue juga yang gak usah gue bilang kampung lah. Padahal kampung tuh kenapa sih yang nggak boleh itu kan pakai an gitu kan. Kalau kampung doang kan biasa, gue bangga Iya. malah jadi anak kampung. Dan gue juga orang tua gue kan nggak tahu YouTube juga bang, saudara-saudara gue malah dikira judel aja. Itu dia. Pertama Sama ya? kali lu ngasih tahu orang tua tuh gimana? Nah itu gue gini bang, namanya orang di kampung kan, kalau Iya. gue tuh siang nggak ke kebun, gue pasti dimarahin sama gue tuh. Relate kayaknya nih. kita bicara. Gua lahir dari keluarga yang juga petani. Bokap tuh berkebun dan juga nanam padi dan segala macam sayuran. Karena emang daerah gue tuh kayaknya kalau gua ngeliat video vlog lu Sama tuh ya, sama lah kurang lebih kebun lah, sayuran, padi dan segala macam. Iya. Tapi gue salah satu orang yang memang tidak seperti kawan-kawanku. Kawan-kawanku tuh ya kayak tadi habis sekolah tuh ngikut kebun. Iya. Gua ngikut nganter Nganter doang. Nggak, Kali anjing. ikut ke kebun nganter minum udah nggak bisa aku cu macul kan cu 5 menit nyebat udah cu. Tapi justru itu jadi hal kekurangan menurut gue itu kekurangan ya karena normalnya harusnya bisa karena anak petani harusnya bisa Laki ya harus ya. bisa kerja keras lah. Nah dulu pride-nya kalau anak petani nggak bisa macul tuh boti ya akhirnya dulu Ya tuh. dulu mah. Tapi gue nggak terima kalau dikatain boti. Intinya kalau zaman itu gue ngerasa nggak bisa bertani, berarti itu kan kekurangan gue nih. Gue harus belajar sesuatu yang lain. Iya. Ya salah satunya yang sampai sekarang masih gue tekunin tuh itu karena gue sangat amat sadar gue nggak bisa di sana. Iya, jadi abang cari lain lah gitu. Betul. Walaupun awal-awal ya Itu, sama gitu ya. pasti aneh. Nah, kasih tahu ke orang tua gimana? Itu kalau gue lumayan PR soalnya dulu. Sama gue PR juga bang. Terus Gue ngasih ya dulu pada saat itu orang tua gue pakai HP juga enggak. yes, Cuman ayah gue pakai, cuman HP Nokia lah. zaman itu tuh satu Zaman keluarga itu, ya kan. kayak motor HP itu. Satu keluarga satu Ya, HP cukup. bagi-bagi gitu. Jadi gue jelasinnya susah karena pada saat itu gue jelasin pun hasilnya belum ada gitu. Oh. Jadi mak gue tiap pulang kebun tuh kayak Yes. gitu-gitu udah marah-marah sama gue. Karena gue belajar lo YouTube tuh ngerjain apa sih gitu ya? sampai pagi gitu, Iya. siang bangun gitu kan. Jadi emak gue mikirnya kan apaan sih main HP doang kerjanya gitu kan, ke kebun sono gitu. Tuh kalau sekarang lo dikira judul itu judul. Iya, saudara gue ada yang ngira gitu, cuman Ya. wajar karena orang nggak tahu. Cuman lama-lama pas gue udah gajian kan, udah ada hasil lah gitu. Ya, Jadi gue baru. bilang sama gue kerja ini kayaknya abis tamat kuliah gitu, karena kayaknya ada penghasilannya lah dari sini. Ya. Dan gue jelasin kerjanya itu bikin video gitu, ngerekam segala macam. Dulu kan gue dasarnya game itu, jadi ya gue bilang gue main game tapi direkam gitu, jadiin konten video. Ya dengan kalau untuk generasi gua milenial nih gua ngejelasin ke generasi di atas gua tuh X berarti ya. Itu lumayan PR memang. Ya, PR sih. Gua juga dulu sama coba saya nih anak ngapain sih di kamar tuh dari malam sampai pagi nggak jelas mau ngapain siang tidur pagi juga habis sarapan tidur lagi segala macam. Gua sangat amat bersyukur dan berterima kasih karena diberikan orang tua yang sangat amat suportif. Mereka tidak pernah nyalain gua kalau malam sampai pagi tuh begadang dan pagi tidur dan nggak ke sawah segala macam. Mereka tetap nge-support ngedukung walaupun tetap sama kayak tadi namanya orang tua pasti punya kekhawatiran kan. Nanya kan berarti nih ngapain sih di bocah lama-lama aneh gitu. Iya, udah pasti lah Bang. Ya, tapi gue jelasin pelan-pelan. Tapi pikirku waktu itu kalau gue jelasin di prosesnya sekarang mungkin agak ribet jelasinnya. Iya. Orang tua zaman kita kan memang beda zamannya. Iya, beda zaman. Emang nunggu hasil dulu. Pas sudah ada hasil baru nih satu plastik nih. Gitu. Satu pasti gula. Gitu. Satu plastik ular. Jadi dong. Gitu. Ntar so. Anjir. Yuk pulang yuk pulang yuk. Ah! Males banget gua anjing. Tahu sebelah dok. Nah, yang sejajar dok. Biar kita kasih tahu Andre Swen ini yang disebut dengan gold play button.
Buat yang nggak tahu, gua nggak punya ini guys. Gua nggak punya sama sekali. Ini gua ada 2 sih, 1. Boleh lah. Yang rusak yang mana, Rok? Yang ini. Tahu aja. Ya, dikasih ya. Paling nggak pegang lah tuh sampai selesai podcast tuh Iya. biar ngerasain ini gold play button gitu. Kita hapus lah. Kok bisa lu nggak dapat gold play button sih? Coba 4 juta nggak sih? 3. Enggak, mungkin hitungan gua harus 10 juta kali dapat nih. Gua nggak tahu, mungkin gua anak tiri YouTube kali ya. Karena kayak cuman gua doang, Bang. Enggak gini. Setauku tuh kalau lo ketika sudah 999 terus 1000 lagi jadi 1 juta tuh lo akan achieve pertama tuh dikasih link untuk ngisi ini nih. Ya harusnya gitu. Karena gua pernah nanya langsung gitu kan, kenapa gua nggak nemu gitu kan. Dan alasannya itu karena gua pada saat 1 juta subscriber tuh ada pelanggaran. Lu yang aktif. bahasnya cewek geol sih. Iya. Sampai sekarang pun nggak bisa ya? Sampai sekarang nggak bisa. Gue udah pernah coba, katanya itu harus setahun tanpa pelanggaran, Baru bisa appeal lagi. baru bisa ngeklaim lah bahasanya. Gua kayak tahu dari Subur sih yang ini. gitu. Nah itu subur bangsatnya. Soalnya dia baru 1 juta kan, dia baru 1 juta, dia dapat gold play button, terus dia bahas, oh ini gua harus kasih tahu Andres, apa hubungannya Andres Suhen itu? Kecuali kalau lo belum kan, pikir lu kan. Iya. Nah dia udah 4 juta gitu, pasti udah. Gak punya Apa lo. artinya gold play button? Subur. Gue yakin setiap dari kita yang konten nih, orang-orang yang mungkin seprofesi dengan kita tuh, gue percaya dengan adanya yang namanya masa jaya. Masa jaya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, gitu, ada masa jayanya. Lu yakin lu akan ngonten kayak sekarang tuh sampai kapan? Nah itu gue udah mulai di fase mikirin itu sekarang gitu. Wah Bang. ini lumayan deep nih kalau yang ini nih. Ya karena kan ya nggak mungkin dong gue sampai tua kan Yes, gitu. betul. Cuman kalau ditanya mau sampai kapan, gue nggak bisa jawab. Mau sampai kapan sih? Oh enggak, Gua lebih enggak ke ada sikon target dulu lah, gitu ya. lihat sikon gimana nanti. Ya lo masih bocil, masih jauh lo. Iya anjir. Harus kan begitu. Bang lo manggil gue bang anjir. Iya, ya bang. Tapi udah ada kepikiran lah ya. Maksud gua kayaknya akan sampai kapan deh. Ya kalau kepikiran kan nggak mungkin kan sampai tua begini tuh kan nggak mungkin. Gue sih akan berharap kita akan terus relevan. Cuman dengan kayak sekarang nih, gua aja nih milenial ke Gen Z satu gap nih. Nah, bocah-bocah segibini nih ada baru pada muncul kan Gen Alpha kan, Ya. ada gap lagi antara pesimis dan optimis ya, maksudnya bisa tetap relevan ke zaman. Ikutin zaman atau enggak gitu. Jangan samain semua content creator kayak Om Deddy ya, survival mood dia beda soalnya beda dia, sampai umur sekarang masih survive tuh beda lah. Tapi ada rencana untuk kayaknya udah kapan waktu gua bakal hiatus deh dari kerjaan sekarang deh. Iya makanya gue bilang kalau gua tuh ngeliat sikon dulu sih. Oh. Kalau memang masih bisa Nggak ada berjalan, patokannya lah nggak ya? Ada, kalau patokan gua nggak ada. Selagi masih bisa ngikutin zaman ya, gua gas. Gas aja udah. Tetap walaupun umur 40 tahun 50 tahun sugeng. Berimas mental gitu. Kalau masih nyambung sih ya, cuman nggak tahu. Itu kalau umur 5 tahun bengek aja. sekarang juga udah kayak energi habis di intro. Oh iya. Capek bang intro begitu. Iya, coba gue makin kesini juga intinya makin Makin hilang ya, gitu. makin hilang. Tapi gua tetap harus mempertahankan sih. Anjir. Lord Tetep Sabun dari People. Lord Sabun People. Lah iya kan dibahas anjir, Cuk. Orang-orang tuh setia nonton lu jadi penonton yang loyal segala macem. Dianggap tukang dia gimana Sabun People anjir. Kok cerita? Oh kenapa gua nyebutnya Sabun People? Itu dari dasar gua main PUBG sih dulu awalnya. Gua oncom dulu ya. Nah, dulu apa kan oncom. Kalau gua tuh Sabun People. Awalnya itu gua kan memang gibrik lah main PUBG itu. Jadi aim gua kayak sabun. Kan bahasa Oh, dulu, iya, kan? Dulu kan lagi rame kan? Iya, Aim iya. sabun tuh disebut aim Betul, gitu sabun betul, licin aim sabun. anjir, kok licin banget sih gitu. Nah, Itu awal Sabun dari situ. People. Dan gua nggak tahu ya penonton yang mana yang nyebut gitu. Ada terlintas di komentar Sabun People bahasa gitu. Nah, lengket dari situ. Sampai sekarang. Yang lain juga ngikut. Makanya gua sebut ya udah Sabun People aja gitu. Pertanyaan deep terakhir nih. Yes. Ya belum, ambil dah, sebat dulu dah biar Oke, santai dah. coba dulu guys ya. Relax. Udah harus ngerokok dan pertanyaannya aneh-aneh nih anjing. Kagak, coba gua mau nanya Pak. Oh, tapi sama adik-adian mah bebas lah ya nanya mah. Anjir. Gimana? Gini Cil. Gini Cil. Kalau bukan YouTuber, lu bakal jadi apa? Petani sih. Gue tetap ngelanjutin Di rumah tadi. iya pekerjaan orang tua. Manol kol, Cuk. Lu ngerti gak, Cuk? Apa tuh? Nah, adik gua mau ketawa, dia tahu soalnya. Itu apa? Kol tuh kubis.
Maksudnya panen sayuran gitu loh. Panen kol kan? Iya kan kalau di tempat gua tuh Mikul kan? Iya, panen kol gitu. lah iya mikul lu tahu. Ya tahu gini kan Iya mikul iya itu kan. iya. Itu Tahu kan lah. itu dibayar anjir. Kita nganter dari sawah ke jalan tuh kayak 5.000 berapa sih? Iya 10.000 gitu. Ya dulu gitu, sekarang kan ada motor, Bang. Oke. Jadi kan dilangsir lah Oh, bahasanya. tarapnya langsir tahu nggak sih? Tahu lah, Cok. Ngelangsir, Cok. Langsir gitu. Wah. Terabas gua zaman kecil mah bukan motocross aja, Cok, ngelangsir aja. Iya iya ngelangsir jalan Ngelangsir. becek-becek. Terus gitu. berpetualang tuh bukan survival kayak Dede itu zaman dulu, Cok. Gue ginjar, kopi, slot. Iya iya. Berarti balik ke tani. Iya, Tapi di taraf yang lebih next level, misalkan jadi kayak apa namanya pedagang sayurannya atau apa gitu enggak? Ya mungkin orang kira tuh petani itu susah kan. Padahal Yes. kalau dipelajari ya petani itu hidup paling enak sih, Bang. Iya, karena menurut gua kalau di kita ada yang namanya inflasi, maksudnya krisis ekonomi dan segala macem. Kalau di petani itu peceklik, lu tahu peceklik aja. Pacaklik tahu sih gua. Anjir, Musim ini gak ada hasil. orang Jawa sih kalau dia. Nah, bener memang sih. aku wong Jawa, Cok. Musim Iya. gak ada hasil itu. Nah, ada. pas peceklik ngono kan nek wong Jawa sih iso mangan, Cuk. Karena kan dia padi nanam sendiri. Padi itu kan berarti nasi kan pokok ya. Iya. Nanam sendiri. Ya Iya itu, sih. petani Petani itu yang paling kaya-kaya yang banyak. susahnya yang musim paceklik itu. Cuman kalau di daerah gua tuh banyak kerjaan sih, Bang. Maksudnya nggak musim padi doang, ada musim durian. Ntar habis durian ada kopi, habis Iya. kopi ada cabe. Banyak lah pokoknya. Berarti kampung kita kayaknya sama deh. Sama ya? Di, Mirip ya? di kampung gua soalnya nanam padi, ada sebagian lahan buat nanam kopi. Jumlahnya nggak gede ya, maksudnya. Tapi padi punya, kopi punya, nanam sayuran juga iya. Nanam bisa jaga. Enggak, gua kan nanya. Kan gua nggak tahu nih. Tempat lu emang subur banget di sana ya. Kita masuk ke sesi yang terakhir. Oke, sebelum klonder. Sebelum record tadi, gue sempet lempar ke story pertanyaan beberapa teman-teman mungkin ada yang mau nanya, silakan Iya, tanyakan. silakan. Nah, Udah sekarang aneh-aneh sudah pasti terkumpul, mari kita tanyakan langsung dari sekarang. Pertanyaan pertama, oh, ini satu keluarga nih, fotonya satu keluarga anjir, Cuk. Bapak, istri, anak kecil. Wah, ini keluarga bayi bukan. Keluarga baru nih. Ismi Alif namanya, Alif berarti. Coba tolong Andre dijita palanya, Bang. Itu mana ini, Bang? Gua enggak boleh. Pertanyaan. Itu nyuruh. Angkat pernah enak ya? Itu mah bukan pertanyaan, itu nyuruh. Iya, ini orang busu nanya. Anjir, Oh, nyuruh. gimana sih? Siapa sih yang milih itu? Banyak yang nanya pasti. Cuman itu Tahu. diambil. Next, Pras 4877, tolong tampolin mukanya. Ini bener, Cok. Tuh, lu baca lah tuh. Tolong tampolin mukanya, Bang. Anjir itu mah. Itu apaan sih? Bangsat, Cok. Anjir. Sorry ya. Astagfirullah, enggak sopan nih. Pras, lu Bang, gimana sih, nanya Pras? Supaya itu bukan Tanya, Pras. pertanyaan. Gak ada lain tapi sumpah, Cok. Next. Ini gua pulang, habis ini kok ada yang nyuruh-nyuruh lagi pulang gua. Udah, suruh nanya. Pras ini gimana, Cok? Pras itu. Next guys. Ini. Christian CRL dan tidak ada foto. Gen Z ini fix nih. Collab nanti kira-kira bahas apa? Kita nggak bahas apa-apa besok kita. Tungguin aja kontennya ya. Pokoknya ada yang spesial. Kayak ada spesial yang akan Gua kita nggak mau collab kerjakan kayak biasa-biasa, di guys. luar. Iya, kita nggak. Harus ada yang beda Lu gitu. pasti akan nyangka ya ini YouTuber ini pasti ketemunya reaction baru. Enggak, kita beda. Kita akan buat yang anti mainstream. Tungguin aja. Iya. Pokoknya ditunggu guys ya. Tampolin lagi, Bang. Udah pulang yuk. Enggak. Dari Ersa_Wawan, suruh cepet-cepet pulang, Ban. Durian di kebunnya dicolong pemuda setempat, tetangga lu nih ya. Siapa sih itu? Tahu Ersa Wawan, emang tempat lu banyak durian ya? Iya, banyak, Bang. Oh, ini yang ngata-ngatain lu tadi waktu lu lagi struggle tuh. Iya, aduh. Banyak durian tapi di rumah ya? Belum. Lu sering pulang kampung enggak? Sering dong. Sering gua. 6 jam yang dari rumah sekarang itu? Iya, sering gua. Buat ngecek duriannya diambil sama dia enggak ya? Diambil apa enggak sama tetangga gitu. Dari Alex bukan Alexander, Alex Chan 48. Agus Buntung ditangkap polisi terus apanya yang dibuat? Apa ini diborgol?
Astagfirullah. Jatuh Like! pertanyaannya. Dari Bang Irul 33. Fotonya, oh bener Bang Irul nih di pantai nih. Trail X Klepon, oh motor lu trail itu ya. Maksudnya Trail X Klepon gas San Mori Bang. Gue sih kepikiran untuk collab dan bikin konten yang beda dari yang biasa kayak yang tadi kita Iya. ngomong. Cuman motoran kita gak kepikiran. Ya mungkin next ya. Next mungkin bisa lah. Pas gue di Aceh gitu. Nah, itu cocok sih. Diajak terabas ya gue. Oh iya boleh. Ntar kita cariin motor guys ya. Ya kayaknya kalau San Mori enggak sih, tapi kalau terabas boleh lah. Lah, masa San boleh Mori, lah. Dari Genji nih banyak yang nanya Rok. Gak jelas namanya susah banget. RMYVTHAA ini baca gimana pokoknya gitu lah ya. Oh, namanya Rifanti nih aslinya. Bisa gitu aja. Kalian awal kenal kapan dan di mana? Lucu. Oh, kalau kenal sama Bang Rizal tuh udah lama ya, cuman belum lama banget. Setahun nggak nyampe ya Bang. Awalnya dari DM-an sih. Ya kurang lebih setahun lah. Setahun ya. Dari DM-an awalnya gitu aja sih. Gua juga ragu awalnya nge-DM gitu kan. Maksudnya? Ya kan takut gak dibalas gitu Bang. Karena kan ya secara gitu kan jenjang subscriber kita gitu. Jauh kan guys. Gua nge-DM Abang Luan kan dulu kan. Ya. Rupanya responnya bagus gitu guys. Ya. Dan tuker WA gitu. Ternyata orangnya emang balas WA lama anjing. Ya kalau WA ya Cok, kalau IG cepet. Nah tapi masalahnya gua mau berangkat naik pesawat kemarin. Iya, gua kan Balasnya subuh anjir. Tiket udah dibeli, Cok. soalnya Balasnya subuh. kan gua kapan hari udah bilang ya udah kalau mau ke rumah kabarin aja H-1 H-2. Malamnya banget dia ngabarin Cok. Orang dia bilang tanggal 9, tanggal 8 hari Minggu. Ya anak-anak gua juga dari jauh hari gua udah ngomong sama mereka. Entar soalnya mau ke rumah gitu. Oh, Cuman kita juga nggak pada expect kalau hari Minggu lah. Iya. Minggu kemarin. Waktunya mepet Bang. Gitu. Iya, ya pertama kenal tuh dari DM. Ya kalau tahu mungkin sama-sama saling tahu tuh udah lama lah. Gue juga tapi kalau kenal ya karena kita komunikasi DM itu sih. Terus tadi lo bilang dibalas dan segala macam. Kalau gue pribadi sih apalagi di kolam yang sama nih yang kita kerjakan. Gue nggak menganggap itu sebagai musuh, nggak menganggap itu sebagai kompetitor dan bla bla bla. Kompetitor jelas iya karena kontennya pun sama segala macam, kurang lebih sama. Penonton kita mungkin juga irisannya sama lah. Ya, sama lah mirip-mirip lah. Cuman buat gue tuh ya mending begini gak sih, coba mending kolaborasi bisa iya. kenal satu sama lain. Ya walaupun enak cerita struggle-nya juga template sama sama sih tadi. Cuman kalau gue prinsipnya gitu, gue daripada kita harus saring saingan, gue mending kolaborasi. Kolaborasi lebih bagus gitu. Betul, nambah teman. Saingan secara sehat. Saingan tetap saingan lah. Sama tapi secara kayak sehat. ini Cuk, sama gue juga nggak mau terlalu apa ya, gue nggak mau nyepelin orang yang lagi berjuang struggle. Karena mungkin waktu lo mau ngubin gue karena kebatas angka nih, Iya. lo ini gue dibalas nggak ya segala Ya macam. gitu, awal mikirnya gitu. Gue pernah pengalaman dan gak akan gue ulang lagi. Sekali doang seumur hidup gue tuh, gue ngeremehin orang yang lagi berproses. Ada satu waktu di posisi tertentu dia berbalik arah nih lebih tinggi dari Oh, gue. iya, Nah iya. makanya sekarang gue itulah kita nggak pernah tahu Iya. orang tuh berproses akan sejauh mana. Jangan mungkin bisa cepet lebih dari ngerasa, kita, kan? jangan cepet ngerasa puas dan getar kepala. Iya, maksud betul. gue. Gitulah intinya begitu Dewasa kalau awal kenal. sekali, guys ya. Oh jelas, itulah yang membedakan saya dengan mereka gitu. Langsung anjir pantang-pantang. Oke, sudah habis teman-teman. Ntar. Ada podcast apa sih keluar. Udah habis teman-teman. Terima kasih untuk waktunya Andre Ya, Suhen. sama-sama. Thank you for Abangku. coming. Next semoga lo bisa kesini lagi atau gua dikasih panjang umur dan Iya, rezeki. kesana bisa lah gantian ya guys ya, dia yang kesana. Nanti baiknya. Anjir lah. Kan gue belum pernah lihat secara langsung. Oh iya, ntar kalau kesana gue bawain langsung dah. Boleh. Gue kenal. Anjir. Enggak. Masih ada pertanyaan terakhir, Cok. Lebih besar mana pisang Suhen sama Rizal?